Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah pada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Pembukaan. Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun, saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu ya Tuhan. Berkatilah ibadah keluarga ini. Berkati para pelayanmu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sound system dan multimedia. Bahkan setiap jemaatmu yang ada di setiap rumah dari sektor 1 sampai 9. Namun sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur 3 ayat 4 dan 5. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapa yang mulia, Kau
Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum pelayan firman atau firman Tuhan akan disampaikan, ada beberapa hal penjelasan awal bahwa beberapa waktu yang lalu saya membuat materi bina tentang fungsi daripada rumah yang sudah Bapak Ibu ikuti bersama pada beberapa bulan yang lalu. Dan pada kesempatan ini saya juga membuat beberapa materi bina kembali tentang keluarga, khususnya perkawinan. Ada 4 materi Bapak Ibu dan sekalian. Nah, materi ini memang tidak setiap minggu disampaikan, akan 2 minggu sekali, tapi memang khusus saya yang akan menyampaikan. Materi ini menurut saya penting. Pertama, dilihat dari penguatan daripada keluarga yang dimulai dari perkawinan. Lalu kedua, fenomena semakin meningkatnya perceraian baik di kalangan kekristenan itu sendiri. Dan yang ketiga, ada banyak keluarga mungkin perkawinannya masih utuh tapi kehidupan di dalamnya kurang harmonis. Karena itulah saya mencoba membuat 4 materi bina yang mungkin bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Baik Bapak Ibu dan sekalian, kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dalam rupa bina keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah siap untuk menerima firman-Mu dan materi bina yang pertama tentang perkawinan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman-Nya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu diperbuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagaimana pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Sang Firman sejati. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, di sebelah kiri saya ada screen PowerPoint yang saya buat.
Semoga ini membantu Bapak Ibu memahami materi Bina. Tema besarnya dari 4 tema itu adalah bersama selamanya. Ketika kita bicara perkawinan, itu bersama selamanya. Yang memisahkan itu maut. Jadi ada 4 materi Bina, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Tema pertama, bahagia selamanya. Bahagia selamanya. Artinya begini, kita bersama selamanya, tapi tidak bahagia. Itu sama dengan ungkapan damai tapi gersang. Tentu itu bukan pilihan yang kita inginkan ketika kita dulu menikah dengan pasangan kita. Kita ingin menikah dengan pasangan kita selama-lamanya kecuali maut, tetapi dalam kebersamaan itu kita bahagia. Jangan bersama tapi tidak bahagia. Menderita, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Akhir-akhir ini banyak orang yang mulai ragu untuk bisa mempertahankan perkawinan yang bersama selamanya dan bahagia. Ada gejala, orang sekarang, anak muda sekarang ketika ditanya, apakah bisa membentuk atau mempertahankan perkawinan selamanya dan bahagia? Banyak yang ragu-ragu. Banyak yang tidak yakin akan hal itu. Nah, coba kita adakan survei kecil-kecilan. Kita adakan penelitian kecil-kecilan. Mungkin di teman-teman kantor, Bapak Ibu coba tanya, atau dalam kehidupan bergereja juga bisa ditanya. Itu ya. Nah, dengan pertanyaan, bisakah dan mungkinkah membangun perkawinan bersama selamanya dan bahagia? Ini buat sebuah penelitian kecil. Pertanyaannya, bisakah membangun perkawinan selamanya dan bahagia? Nah, dari orang-orang yang kita temui dan kita jumpai. Jawaban dari pertanyaan di atas menurut saya tergantung dari siapa yang kita tanya. Jadi jawaban di atas itu kalau kita bagi menjadi 2. Ya. Yang pertama, jikalau pertanyaan tersebut ditanyakan pada yang usia perkawinannya 1 sampai 5 tahun atau 10 tahun, pasti akan menjawab bisa dan harus bisa. Jadi kalau kelompok pertama yang menikah 1 sampai 10 tahun kita tanya bisa, mereka dengan semangat bisa. Kenapa? Ya karena baru menikah, sedang menggelora cinta kasihnya, ya kan? Sedang senang-senangnya, sedang luar biasanya. Itu bisa, bahkan harus bisa dengan yakin. Ya, coba mereka yang baru nikah ditanya, 1 sampai 10 masih yakin. Tapi Bapak Ibu, yang kedua, bagi yang sudah menikah 15 tahun ke atas, banyak yang ragu. Nah, yang 15 tahun ke atas, banyak yang ragu. Kenapa? Karena cinta yang dulu menggelora, kini sudah mulai datar, mulai hambar. Waktu baru menikah, habis pacaran menikah 10 tahun, jalan masih sama-sama. Kemana-mana masih berdua. 15 tahun kemudian, ya sudah, suaminya pergi dulu ke gereja, nanti istrinya nyusul. Ya kan? Kemana-mana sudah sendiri. Semangat kebersamaannya sudah hilang. Kalau dulu pegang tangan pacar atau istri atau suami pada 10 tahun ada getaran. Di atas 15 tahun, biasa saja, tidak ada getaran. Bahkan kalau pegang istri orang baru bergetar. Iya, 15 tahun pegang istri sendiri tidak bergetar. Lihat istri orang bergetar. Nah, itu tanda-tandanya cinta menggelora sudah mulai datar. Nah sekarang bagaimana kita mengatasi situasi dan kondisi ini? Ini penting Bapak Ibu. Karena
Ya, keluarga itu kan kuat kalau dimulai dari perkawinan yang kuat dan kokoh. Nah, mari kita dalami ya Bapak Ibu. Nah, ada 4 prinsip yang saya lihat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11 yang tadi saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ada 4 prinsip paling tidak, Bapak Ibu mungkin bisa tambah 5-6, silahkan baca sendiri dan temukan prinsip-prinsip lebihnya. Tapi saya melihat ada 4 hal penting. Yang pertama, mengundang Yesus masuk dalam perkawinan. Prinsip pertama, mengundang Yesus masuk dalam perkawinan. Apakah cukup hanya mengundang Yesus? Bagaimana cara mengundang Yesus masuk dalam perkawinan kita? Apakah di rumah kita pajang gambar salib? Ataukah di rumah kita pajang gambar Yesus? Lalu kita mengatakan, oh Yesus sudah ada di rumah ini, di perkawinan kita. Saya rasa tidak hanya dalam simbol seperti itu, walaupun simbol penting. Tadi di ibadah minggu kemarin kan temanya identitas Yesus. Kita tidak hanya mengenal Yesus karena namanya tertulis di Alkitab, bapaknya Maria, Yusuf, ibunya Maria, dia lahir di Bethlehem. Bukan hanya itu yang menjadi penting, tapi siapa sosok Yesus yang harus kita kenal dalam pribadi, personal, melalui pengalaman, itu yang harus terjadi. Jadi mengundang Yesus masuk dalam perkawinan, dalam prinsipnya temukan dan alami momentum Tuhan berkarya dalam hidup perkawinan kita. Ini yang penting. Ketika kita mengundang Yesus masuk, temukan, saya kasih garis besar, dan alami momentum Tuhan berkarya dalam hidup perkawinan kita. Bapak Ibu, ketika kita menikah digambarkan seperti perahu yang berlayar di samudera yang luas. Di samudera itu tiba-tiba ombak terjadi karena angin yang begitu luar biasa. Artinya di setiap perkawinan pasti kita menemukan tantangan, pergumulan yang luar biasa. Nah, pada situasi seperti itu, apakah kita menemukan atau kita mengalami momentum di mana Tuhan menolong kita, perkawinan kita? Saya yakin tidak ada perkawinan tanpa persoalan, masalah, dan pergumulan. Pasti kita temukan, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Nah, di setiap persoalan dalam perkawinan, apakah kita mengalami dan menemukan momentum di mana Tuhan hadir dalam persoalan perkawinan kita, lalu Tuhan menolong kita? Kalau kita peka ini Bapak Ibu ya, kita akan melihat sebenarnya Tuhan hadir. Tapi sayang, ada banyak suami istri tidak peka, tidak menyadari dan menemukan momentum itu. Dalam pembacaan kita tadi, ada momentum di mana ketika mereka kehabisan anggur, akan menjadi persoalan. Nama baik mereka, sukacita mereka akan hilang karena anggur habis jadi bahan omongan. Pada saat itulah ada momentum pengalaman di mana Tuhan menolong perkawinan mereka. Dan ini tentu menjadi catatan penting bagi kedua mempelai yang menikah itu. Untuk apa kita temukan? Kalau kita sudah temukan, diapakan? Dalam keterangan selanjutnya, kemudian percakapkan dengan pasangan kita bahwa Tuhan ternyata ikut menjaga perkawinan umatnya dalam interaksi dan relasi keluarga. Nah ini Bapak Ibu, ketika kita sudah menemukan dan mengalami momentum di mana Tuhan menolong kita, percakapkan dengan pasangan kita. Istriku, suamiku, kita bersyukur ya ketika kita punya persoalan Tuhan tolong, kalau tidak seperti apa perkawinan kita ini jadinya. Jadi kedua belah pihak menyadari
ternyata Tuhan menyelamatkan perkawinan kita. Kalau Tuhan saja menyelamatkan perkawinan kita, maka kita yang menjalaninya punya tanggung jawab. Kita juga harus mempertahankan. Karena apa? Karena Tuhan saja datang kok menolong. Dan ini harus dipercakapkan dalam relasi kita dan interaksi antara suami istri. Ini yang pertama, saudaraku. Tuhan undang hadir, temukan momentumnya di mana Tuhan hadir menolong perkawinan kita. Bapak Ibu pasti, kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh merenungkan, Bapak Ibu akan diingatkan dan disadarkan bahwa Tuhan menolong kehidupan kita, perkawinan kita. Buktinya kita masih bertahan itu kan karena Tuhan. Tapi kadang kita kurang peka. Kedua, selalu datang kepada Yesus dan bawalah tempayan pembasuhan kakimu. Selalu datang kepada Yesus dan bawalah tempayan, ya, tempayan pembasuhan kakimu. Dalam cerita ini kan, ini tempayan-tempayan ini habis gitu ya. Lalu kemudian Maria bilang kepada mereka, istilah penuh ikutilah apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka tempayan itu dibawa kepada Yesus. Ketika tempayan itu akhirnya habis. Ini prinsip kedua. Artinya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan setiap hari. Tempayan itu menjadi tempat di mana orang membasuh kaki. Simbol kerendahan hati. Orang masuk rumah dalam terbiasa dia harus membersihkan kakinya, dia turun menundukkan, dan orang yang datang dihormati dengan tempayan itu. Artinya tuan rumah itu punya kerendahan hati, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan setiap hari. Keluarga kita setiap harus menyatakan kerendahan hati. Minta dengan sungguh-sungguh agar Tuhan berkenan mengubah relasi yang mulai hambar dan tawar menjadi bergairah seperti cinta mula-mula, bahkan lebih daripada itu. Nah, jadi dengan kerendahan hati kita datang kepada Yesus, kerendahan hati, minta kepada Yesus. Nah, tadi yang 15 ke atas itu kan, yang cintanya sudah mulai hambar, yang sudah mulai hilang, tapi kalau lihat pasangan yang lainnya, dia bergetar untuk Tuhan pulihkan. Tuhan memulihkan supaya cintanya kembali seperti semula, bahkan lebih daripada itu. Nah, ini permohonan kita. Bagaimana caranya? Datang kepada Yesus dalam kerendahan hati, berdoa. Berdoa. Berdoa adalah bentuk kerendahan hati, bentuk kerendahan diri pada Tuhan. Berdoa itu kan bentuk kerendahan hati dan diri kita pada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang lebih daripada kita. Jadi bentuk kerendahan hati setiap hari itu berdoa, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, apakah suami istri zaman sekarang masih tekun berdoa bersama? Jangan-jangan tadi saya katakan, dulu pacaran atau baru-baru menikah semua bersama-sama, 15 tahun ke depan semua masing-masing jalan. Bahkan dalam berdoa juga begitu, istri berdoa tapi sendiri, suami berdoa sendiri. Bukan salah, tapi sebagai suami istri ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Jadi istri mendengar harapan suaminya di dalam doa, suami mendengar juga harapan istri dalam doa. Dalam kebersamaan dan kerendahan hati. Dan ini yang sudah mulai langka. Karena sudah jalan masing-masing, Bapak Ibu. Yang sudah mulai sulit ditemukan dalam aktivitas rohani suami dan istri. Padahal harusnya kita berdoa bersama, mungkin baik kita saling memegang tangan, memegang tangan istri kita, istri memegang tangan suaminya, kita bersatu dalam doa. Rendahkanlah hatimu satu dengan yang lainnya.
Nah, prinsip kedua Bapak Ibu, seperti tempayan ini yang kosong di pada Yesus dan hati, lalu minta dipulihkan air itu menjadi penuh. Bahkan sampai mereka berkata, dulu atau biasanya yang pertama manis, kedua kurang baik, tidak apa-apa. Tapi sekarang dari awal sampai akhir baik. Ya, persekutuan perkawinan kita begitu. Dari awal baik sampai akhirnya tetap baik. Seperti anggur dalam tempayan itu. Awalnya baik, perkawinan 15 tahun hambar. Rendahkan hati dalam Tuhan dan berdoa bersama. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, cinta itu alami seperti anggur, Bapak Ibu. Cinta itu alami, analoginya seperti anggur. Kok bisa begitu? Anggur itu anggur tua yang disimpan pada wadah yang tepat, makin lama semakin nikmat dan berkualitas. Bapak Ibu, kalau saya bukan pencinta minuman anggur, tapi di luar negeri yang saya lihat, minuman anggur yang mahal itu kalau sudah disimpan di atas 50 tahun, 100 tahun ya, wah itu enak. Cinta itu kan harusnya begitu. Makin lama saya makin gila mencintai istri saya. Makin lama saya semakin gila mencintai suami saya. Lebih daripada pertama. Loh, sekarang enggak. Awalnya menggebu-gebu, di akhir, tengah, nurun. Enggak peduli suaminya di mana, istrinya di mana, masa bodoh, pergumulan masing-masing. Harusnya cinta itu analoginya seperti anggur. Semakin lama kita menjalani hidup bersama pasangan kita, semakin gila kita kalau enggak ketemu istri, enggak ketemu suami. Harusnya kan begitu. Tapi sekarang sudah, senang saya enggak ketemu suami, senang enggak ketemu istri, bebas katanya. Aneh zaman sekarang. Harusnya analoginya prinsip anggur. Tapi perhatikan, yang disimpan pada wadah yang tepat. Nah, sebaiknya perkawinan juga diberlakukan dengan prinsip bersama. Bukan semakin lama semakin memudar. Karena itu perkawinan harus dibangun di wadah yang tepat. Wadahnya apa? Kalau anggur di tempat yang khusus, disusun ya, kayak tempat kayu yang khusus itu ya, kayak drum-drum. Nah, kalau cinta tempatnya apa Bapak Ibu? Kan harus ditaruh di tempat yang tepat. Ya kan? Perkawinan harus dibangun di wadah tempat yang tepat. Tempatnya adalah cinta yang sejati. Jadi perkawinan kita itu tempatnya adalah pada cinta yang sejati. Itu tempatnya. Yang berasal dari cinta Yesus yang adalah mempelai umatnya. Nah ini, perkawinan kita itu wadah tempatnya adalah cinta yang sejati yang bersumber dari Yesus yang digambarkan sebagai mempelai umatnya. Bukan cinta dunia kan ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang, lalu ada cinta materialistik. Iya kan? Ini cinta Yesus. Prinsip ketiga Bapak Ibu, kalau kita membangun cinta selama-lamanya dan bahagia itu, pakai prinsip yang ketiga. Makin lama semakin mencintai, tidak ketemu rasanya bagaimana. Wadahnya adalah cinta kasih, dan cinta kasih itu seperti yang diajarkan Yesus. Yang keempat, terakhir, saat masa kritis datang dan saat hubungan datar, atau saat anggur manis mulai habis, dan saat yang tinggal sisa yang hambar dan tawar, segera minta pertolongan. Nah ini Bapak. Jadi ada saatnya kan perkawinan kita mengalami persoalan. Saya sebagai pendeta dengan istri punya persoalan. Kadang-kadang saya ketemu orang tua saya, ketemu mertua, minta pendapat. Iya kan Bapak Ibu? Kita harus minta pertolongan. Kita harus minta bantuan. Memang harus cari orang yang tepat. Jangan cari orang yang tidak tepat. Dia bukan memberi kita masukan untuk memulihkan perkawinan, malah dia mensiram bensin. Iya kan? Tapi sekarang orang perkawinan anak muda ini aneh Bapak Ibu. Dia konflik dengan suami dan istri, ambil HP, ditulis di statusnya. Ini kan aneh ini. Tidak ada privasi dalam perkawinan. Ditulis di status. Lalu ditanggapi.
Yang nanggapi itu mantan pacarnya dulu. Sikat aja, lawan saja. Kalau sudah janda aku yang siap nampung. Wah, tuh bukan menyelesaikan masalah ini. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Curhatnya di sosial media. Kan ada sekarang model-model kayak begitu. Karena dulu memang ada seorang teman pendeta, saya pas ketua Mupel di Kalbar Bapak Ibu. Suaminya ini foto dengan perempuan-perempuan cantik di Singapura pas dia suaminya pergi ke Singapura. Istrinya tinggal. Lihat si suami ini diglendotin cewek-cewek, dia tulis status. Wah, dekat aja sering begitu apalagi jauh. Waduh, ini masalahnya suami istri pendeta langsung ditanggapi macam-macam. Saya ditelepon sama salah satu senior. Tolong Bapak, lihat status ini. Saya kan orangnya jarang lihat Facebook. Tolong dong diberitahu tuh siapa. Saya lihat, saya langsung telepon dia. Kamu enggak boleh begitu, hapus itu. Dia hapus sudah. Nah, kalau kita ada persoalan, memang cari pertolongan, tapi harus bijak. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Contoh Ibu Yesus datang dan membantu menyelesaikan persoalan. Dan tidak menyalahkan pemimpin pesta kenapa anggurnya habis. Ada persoalan. Sang mempelai tidak mengerti. Penanggung jawab acara juga bingung. Ibu Yesus datang. Kan penolong yang dikirimi Tuhan. Dan Ibu Yesus tidak salahkan semua. Tapi cari solusi. Nah ini penting bagi orang ketiga yang dapat membantu menyelesaikan persoalan. Kalau Bapak Ibu punya persoalan, cari orang ketiga yang bukan memecah belah. Cari orang ketiga yang bisa menyelesaikan masalah. Ini penting. Sebagai orang ketiga, ingat kita dihadirkan untuk membantu menyelesaikan masalah, bukan justru mempertajam masalah. Iya kan? Kadang-kadang ada perkawinan, lalu ribut si istri, si perempuan pulang ke bapaknya. Lapor bapaknya, bapaknya juga membantu anaknya. Waduh, ini kan tidak benar. Iya kan? Harusnya sebagai orang tua yang sudah melepas anaknya menikah, kita bijaksana seperti Ibu Yesus. Sehingga kehadiran orang ketiga itu menjadi berkat. Ini kan dengan orang tiga selalu konotasinya negatif. Tapi ini orang tiga yang positif. Bisa orang tua, bisa pendeta, bisa majelis. Ya kan, kalau majelis dapat curhat dari pasangannya bermasalah, jadilah majelis yang membimbing. Jangan kemudian cerita kemana-mana. Persoalan ini. Nah, prinsip ini Bapak Ibu keempat juga harus menjadi hal yang penting. Nah Bapak Ibu, jadi 4 prinsip ini yang saya lihat ada di dalam perkawinan di Kana yang bisa membantu kita memahami tema yang pertama tadi. Hidup selamanya dengan orang bersama selamanya dengan orang kita cintai dan bahagia. Gitu loh. Nah, jika prinsip tersebut di atas diberlakukan, maka kita akan dapat mewujudkan perkawinan yang bersama selamanya dan berbahagia selamanya. Jadi kalau 4 prinsip itu kita lakukan, kita hidup bersama pasangan kita selamanya dan yang penting bahagia. Iya kan? Ini yang penting Bapak Ibu. Nah, jadi materi ini memberikan kita pengertian dan pemahaman Bapak Ibu. Bahwa dalam perkawinan itu ada tugas dan tanggung jawab. Kalau kita memulainya dengan baik, kita juga harus menjalani dengan baik dan semakin baik. Kalau cinta pertama itu biasa-biasa saja, di pertengahan jalan harus menjadi luar biasa. Persoalan tantangan pasti kita hadapi, tapi kita harus tahu cara menyelesaikannya. Kiranya materi ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A bait 1 dan 6.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami membahas satu materi tentang kehidupan perkawinan bersama selamanya dan bahagia. Kami rindu Tuhan, anugerah Tuhan yang besar melalui perkawinan dapat kami jalani, kami boleh pertahankan dengan baik. Bahkan melalui perkawinan kami menjadi bahagia dan membangun hubungan relasi yang baik suami dan istri yang akan menjadi contoh bagi anak-anak. Kami tahu ada banyak tantangan pergumulan dalam kehidupan perkawinan. Tapi ketika kami boleh berprinsip bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan selalu menolong, maka kami juga akan punya pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan kami akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan perkawinan yang Tuhan percayakan dan berikan bagi kami. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, bagi GPB Jemaat Bukit Kasih, Tuhan berkati persekutuan kami, para presbitermu melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik, baik selaku diakon, penatua, dan juga pendeta yang Kau tempatkan. Kau berkati juga pengurus dan pelayan di ke-6 Pelkat, dan juga komisi dan panitia BPPJ, supaya kami sungguh-sungguh melayani. Berkati juga TK Bukit Kasih untuk dapat berkembang, maju di dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga-keluarga kami yang mendukung kami melayani. Biarlah mereka juga boleh diberkati Tuhan. Berkati pembangunan TK Bukit Kasih yang dalam proses penyelesaiannya Tuhan. Berkati para tukang yang bekerja, panitia yang melaksanakan, dan pendanaan yang masih kami butuhkan Tuhan sediakan melalui warga jemaat atau siapapun yang Tuhan gerakan untuk berbagi untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan GPB Bukit Kasih ke depan dalam Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang saat ini dari sektor 1 sampai 9 yang tekun mengikuti ibadah keluarga. Kiranya ibadah keluarga walaupun melalui streaming virtual ini Tuhan tetap menjadi berkat bagi umat-Mu dan firman-Mu tetap diberitakan. Berkati setiap keluarga dari sektor 19, Engkau tahu harapan yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan yang menjawab, memberkati setiap harapan itu. Engkau tahu juga pergumulan yang ada di setiap jemaat-Mu. Pergumulan perkawinan mereka, pergumulan keluarga mereka, pergumulan ekonomi keluarga, terutama di masa-masa pandemik soal pekerjaan, yang kadang menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan dan keraguan. Ya Tuhan, tolong kami, tolong keluarga-keluarga ini Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan berkati juga anak-anak kami di masa pandemik untuk tetap berjalan ke masa depan mereka. Walaupun mereka sekarang sekolah atau belajar secara virtual, tapi semua itu tidak mengurangi anak-anak kami mempersiapkan diri di dalam Tuhan untuk masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit, dalam duka cita, dalam pergumulan, Tuhan tahu persatu, Tuhan tolong dan sertai mereka, dan pakailah kami juga menjadi penolong sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh pelayan-Mu yang hari ini mendukung pelayanan ibadah keluarga. Tuhan berkati organis, pemandu lagu, juga petugas sound system dan multimedia, presbiter yang bertugas. Tuhan tolong berkati kami, kiranya pelayanan kami menjadi persembahan yang indah, berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati kami dalam kebaikan-Mu. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan berkati, kiranya kami boleh membangun Indonesia yang damai, Indonesia yang rukun, walaupun kami terdiri dari begitu banyak suku bangsa dan agama. Terutama di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan mampukan kami bersehati bersama pemerintah supaya pandemi virus corona ini dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah keluarga ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, khususnya 4 materi bina yang hamba-Mu sampaikan secara khusus. Biarlah itu semua menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan terutama menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat Minggu kelima sesudah Epifani, ibadah keluarga bersahaja Rabu 10 Februari 2021. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. 1. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Elia Haumpapar yang sudah memberitakan firman Tuhan. Seluruh majelis yang bertugas dan juga mendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Yang kedua, pembinaan keluarga. Diadakan pembinaan keluarga sebanyak 4 materi yang akan disampaikan dalam ibadah keluarga secara streaming dalam renungan khotbah setiap hari Rabu yang dimulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021 pukul 19.00 WIB. Adapun materinya dapat dilihat pada Warta Jemaat. Materi ini akan disampaikan oleh Pendeta Elia Hartono Umpapar. Kami harapkan jemaat dapat mengikuti semua materi yang akan disampaikan. Tuhan memberkati. Yang ketiga, penutup. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 10 Februari 2021. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Ulanglah, lakukanlah firman Tuhan. Bangunlah kehidupan perkawinan kita yang kuat dan kokoh, hidup bersama dengan orang yang kita cintai dan bahagia, dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyantap yang terlelap. Kirimlah berita Injil, menyantap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam dan kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyantap yang terlelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.